Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa Yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapat jalan kehidupan, takkanlah ku bukakan hatiku bagi dia. dalam ucapanku, Dalam segala hal ku selalu memuji dia. puji Dia. We were the reason that he gave his life. We are the reason that He suffered and died. The world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We were the reason that He gave His life. We are the reason suffer and die. to a world that was He lost, could give to show us the reason to live, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dari hukuman kekal. Salam jemaat Karis. Apa kabar hari ini? Luar biasa, men. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, teman. Haleluya, haleluya. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapkan hatimu di hari ini, siapkan hidup untuk sama-sama kita menikmati berkat-berkat Tuhan, kita menikmati janji-janji yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, amin. Sebelum mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Buka hatimu saudara-saudara. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari ini Tuhan, bahwasanya kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Rahmatmu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup
Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Inilah syukur kami, doa kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya Yesus, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu
betul Tuhan. Allah yang baik Tuhan. Allah yang berjanji Tuhan. Entah sekalipun kau ingkari Tuhan. Kami berkata kepada masalah kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang berjanji. Dan tak sekali Tuhan ingkari. Kami berkata kepada pekerjaan kami, bahwa kami punya Allah yang berjanji. Tak sekalipun dia ingkari. Kami berkata kepada penyakit kami punya Allah yang berjanji. Dan tak sekali dia ingkari untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidup kami Tuhan Yesus. Seluruh hidupku dalam Mari kita sama-sama dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepadu.
ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Hadapanmu
Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita berada pada bulan Desember, di mana kita memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan inkarnasi kelahiran Kristus ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena itu saya akan menyampaikan firman Allah yang berhubungan dengan Natal dengan tema gelar Yesus Kristus yang terambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya menyampaikan firman Allah ini sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Di mana Yesaya mendapatkan vision, firman Allah bahwa seorang anak telah lahir. Di sini tidak berbicara secara jasmani, tetapi berbicara secara rohani. Dia mendapatkan vision dari Allah. Telah lahir seorang anak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara saya kasih dalam nama Yesus, kita harus memahami dalam perspektif rohani. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes menyampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Allah tidak memiliki awal. Allah berada dalam kekekalan. Firman itu bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang adalah Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kudus, Allah yang maha adil, Allah yang bertahta di dalam sorga telah menjadi manusia. Inilah yang dipahami oleh Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk memberikan penghiburan dan pengharapan tentang Mesias kepada umat Allah yang menanti-nantikan kehadiran seorang juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 9 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Gelar Yesus yang pertama dalam nubuatan Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat yang kelima adalah penasehat yang ajaib. Kata yang dipakai adalah Peleioes dari bahasa Ibrani. Kata ini tidak pernah ditujukan kepada manusia atau pekerjaan manusia, tetapi dipakai untuk Allah, untuk pekerjaan
Allah. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Yesus Kristus disebut penasehat yang ajaib. Karena dia akan menjadi keajaiban adikodrati. Dia akan menunjukkan keajaiban-keajaiban Allah. Melalui perkataannya, melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, keajaiban-keajaiban yang dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup sebagai penasehat yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barangkali ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus berada dalam pergumulan yang sangat sulit. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sulit seperti ini. Di mana pengaruh COVID-19 itu belum berakhir. Bahkan di beberapa tempat semakin bertambah kasusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. COVID-19 telah menghancurkan banyak aspek dalam kehidupan umat manusia. Kehidupan ekonomi, keuangan, bisnis, dan sebagainya. Barangkali ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang berada dalam keadaan yang sangat sulit. Pergumulan yang sangat berat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Ingatlah bahwa Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, penasehat yang ajaib. Dia memiliki solusi untuk setiap pergumulan kita. Dia memiliki nasihat yang terbaik yang dia akan berikan kepada kita. Apabila kita datang kepada dia, mencari dia, berdoa kepadanya, berseru memanggil nama Tuhan. Dan meminta nasihat dari dia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita membutuhkan nasihat-nasihat dari Tuhan. Kita membutuhkan bimbingan demi bimbingan dari Tuhan. Agar supaya kita tidak salah melangkah. Agar supaya kita tidak salah membuat keputusan. Agar supaya kita selalu berada di dalam jalan-jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Memang pergumulan akan selalu ada. Tetapi bersama dengan Tuhan, ada nasihat yang luar biasa. Ada jalan keluar dalam setiap pergumulan. Bahkan dia adalah jawaban untuk pergumulan-pergumulan kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagai penasehat yang ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Kata yang dipakai adalah El Gibor dari bahasa Ibrani. El itu Tuhan, Gibor artinya perkasa atau kekuatan. Sehingga El Gibor artinya Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, di dalam pribadi Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus Kristus adalah Allah
yang perkasa. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Dia segala sesuatu mungkin. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Allah yang gagah perkasa. The Almighty God, Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepada Dia. Barangkali ada di antara Bapak Ibu, sekarang ini setelah menjadi lemah, merasa tidak berdaya oleh karena himpitan demi himpitan yang datang di dalam hidupmu. Himpitan-himpitan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan usaha, dalam keuangan dan sebagainya, atau sakit penyakit. Kemudian saudara mulai menjadi rapuh, mulai goyah, merasa tidak berdaya. Bahkan mungkin ada yang sudah putus asa. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah Allah kita yang gagah perkasa. Dia menyediakan kekuatan bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Kita membutuhkan kekuatan Allah hari demi hari. Untuk menghadapi tantangan, menghadapi badai hidup yang datang dalam kehidupan kita. Kita tentu tidak ingin badai itu datang. Tapi COVID-19 itu bagaikan badai yang silih berganti datang terus mempengaruhi kehidupan kita, kehidupan bangsa dan negara, kehidupan ekonomi. Begitu banyak orang yang berada dalam tekanan, penderitaan, kekhawatiran, ketakutan. Kita membutuhkan kekuatan Allah menghadapi badai ini. Kita membutuhkan kekuatan Allah menghadapi berbagai pergumulan hidup. Dan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan itu. El Gibor, Allah yang perkasa. Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Dia ingin selalu kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata yang dipakai adalah Abiat, Bapa yang kekal. Yesus Kristus bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa Sorgawi, tetapi Ia sendiri bertindak sebagai Bapa terhadap umatnya. Dia menunjukkan kepedulian, Dia menunjukkan perhatian, Dia menunjukkan kasih sayang. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang kekal. Dia menunjukkan cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada seluruh umat manusia yang berdosa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung seluruh dosa umat manusia. Karena itu apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Allah ini belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya ingin sampaikan bahwa Yesus Kristus mengasihi engkau. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kejahatanmu. Dan Dia ingin engkau menerima keselamatan. Karena itu datanglah kepada Dia. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Undanglah Dia menjadi Tuhan dan Raja di dalam hatimu. Dan engkau akan beroleh keselamatan.
Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa kepada semua umat manusia. Dengan rela menyerahkan seluruh hidupnya. Mati di atas kayu salib. Menanggung seluruh dosa dan kejahatan umat manusia. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kemudian dia naik ke sorga. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bulan Desember ini kita memperingati kelahiran Kristus. Kita merayakan Natal kelahiran Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bapa yang kekal, Dia memelihara hidup kita hari demi hari. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seorang bapa, seorang ibu pasti menyayangi anak-anaknya. Bahkan seandainya anak-anak mereka itu nakal, melawan, tetap ada yang namanya kasih bapa terhadap anaknya, kasih ibu terhadap anaknya. Yesus Kristus, Bapa yang kekal, mengasihi semua orang. Dan Dia mengasihi kita. Kasih Yesus kepada kita lebih tinggi dari kasih orang tua terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki anak, yang mengasihi anak-anak, ingat dan percayalah, kasih Yesus kepada kita, kepada manusia, lebih daripada kasih orang tua terhadap anak. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri menghadapi pergumulan demi pergumulan di dalam hidup ini. Dia akan selalu mendampingi kita. Dia akan selalu menyertai kita pada saat kehidupan yang kelam sekalipun kita alami. Seperti yang digambarkan oleh pemazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau engkau percaya kepada Tuhan maka engkau tidak sendiri. Barangkali ada saat tertentu di dalam hidupmu di mana engkau merasa sendiri, engkau merasa tidak ada orang yang peduli dalam kehidupanmu, tidak ada yang peduli dengan pergumulanmu, engkau merasa kesepian, engkau merasa tidak berdaya. Percayalah, Allah mengasihi engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau, Dia ada bersama dengan engkau. Dia ada di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Dalam keadaan sulit apapun, Dia akan selalu menolong kita. Karena itu jangan khawatir dan jangan takut. Dia menyediakan berkat bagi kita. Seorang bapa, seorang ibu, orang tua akan melakukan apa saja untuk kebaikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia
begitu mengasihi kita, begitu peduli dengan hidup kita. Dan Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Yang terakhir, yang keempat, Raja Damai. Hari-hari ini banyak berita yang menggetarkan, yang membawa intimidasi, yang membawa ketakutan. Pengaruh COVID-19 yang belum berakhir membawa intimidasi, ketakutan, kegelisahan kepada semua umat manusia. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan aksi teroris yang biadab di Sigi, Sulawesi Tengah, yang membunuh dengan brutal satu keluarga. Kita terkejut dengan berita tersebut. Dan situasi yang memanas akhir-akhir ini membawa kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Dunia membutuhkan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membutuhkan damai sejahtera setiap hari. Dan Yesus Kristus adalah Raja Damai. Dia memberikan damai sejahtera kepada semua umat manusia. Karena itu datanglah kepada Dia dan terimalah damai dari Tuhan. Hari demi hari kita membutuhkan damai, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sehingga kita bisa tenang, bisa tidur nyenyak, bisa nyaman. Ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Allah selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia mengasihi kita dan Dia memenuhi kebutuhan kita. Karena Dia adalah Allah kita dan Dia adalah Bapa kita yang baik dan Dia adalah Raja Damai. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selanjutnya Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Banyak orang yang gelisah dan gentar. Apa yang dibutuhkan? Dalam kegelisahan dan kegentaran, kekhawatiran dan ketakutan. Yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Karena itu berita Natal adalah berita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang turun kepada umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan selalu menyediakan damai sejahtera bagi kita. Bahkan Dia sudah memberikan damai itu. Di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan ingin kita hidup dalam damai sejahtera. Dan Dia adalah sumber damai sejahtera. Dan Dia adalah Raja Damai.
kelahiran Kristus yang kita peringati bulan Desember ini. Di mana Yesus Kristus pada waktu 2000 tahun yang lalu lahir dari seorang anak darah yang masih perawan yang bernama Maria. Yang merupakan inkarnasi di mana firman Allah menjadi manusia. Datang dengan satu misi untuk dunia ini, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Karena seluruh umat manusia sudah berseteru dengan Allah, hubungan terputus dengan Allah. Semua manusia sudah berdosa, sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tapi karena Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Raja damai, Dia begitu mengasihi umat manusia, Dia rela datang ke dalam dunia ini untuk mendamaikan manusia, semua manusia dengan Allah. Dengan cara Dia mati di atas kayu salib, menanggung seluruh dosa dan kesalahan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, berdamailah dengan Allah. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu Dia disebut Raja Damai. Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Apabila ada di antara saudara suami istri yang retak hubungannya, orang tua yang retak hubungannya dengan anak, atau saudara retak hubungan dengan keluarga yang lain, atau teman yang lain, atau orang yang lain, ada kebencian, ada dendam di dalam hatimu, Tuhan mau hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Ampunilah orang yang telah menyakiti hatimu. Datanglah kepada Allah di dalam nama Yesus dan terimalah damai sejahtera itu. Karena Dia datang untuk memulihkan setiap pribadi yang hancur, keluarga yang hancur, hubungan yang hancur. Dia datang pulihkan dengan membawa damai sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari siapkan hatimu. Kita sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Dan kalau Bapak Ibu miliki di rumah masing-masing, kita akan pujian yang berkata, bukan dengan barang fana Tuhan kamu bayar dosa kami, tapi dengan darah-Mu yang mahal yang tercurah di atas kayu salib Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku. Kau menebus diriku Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu.
dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya Tuhan, semuanya sia-sia, tak berarti lagi dan tak berarti lagi Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku jadilah padaku jadilah Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dalam Tuhan, untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menanggung seluruh dosa kita, seluruh kejahatan kita, seluruh kesalahan kita, seluruh penderitaan, hukuman yang harusnya kita terima, semua sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perjamuan Tuhan ini adalah sarana di mana Tuhan menjumpai kita secara pribadi. Perjamuan Tuhan ini adalah sarana di mana Tuhan memberikan kasih karunia secara khusus kepada kita, termasuk kesembuhan di dalamnya. Karena itu persiapkan hatimu. Mari kita menghampiri Allah dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu oleh darah Yesus. Terima kasih untuk kesempatan untuk kami mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Bapa, kami mohon ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan dalam perkataan, pikiran, dan tindakan kami. Basuh kami dengan darah Yesus, layakkan kami mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu, hidup kami menyenangkan Engkau, dan kami menerima kasih karunia demi kasih karunia, dan berkat-Mu mengalir kepada kami dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ambillah roti, angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti ini berbicara tentang tubuh Yesus Kristus yang dihancurkan bagi kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan roti ini di hadapan-Mu. Karena roti ini berbicara tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kami.
Bapa, sucikan, kuduskan dan urapi, sehingga kami mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang indah bersama dengan Engkau, dan mengalami jamahan-Mu secara khusus. Demikianlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit biru. Cinta kasih-Mu Engkau telah nyatakan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, mendamaikan kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena pengorbanan-Mu kami menjadi anak-anak Allah. Menjadi keluarga Allah dan mewarisi kerajaan sorga. Semua ini oleh karena kasih karunia-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ambillah cawan, kemudian angkatlah cawan itu. Cawan ini, anggur yang ada di dalamnya berbicara tentang darah Yesus yang dicurahkan bagi semua manusia, bagi kita sekalian. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita angkat di hadapan Allah. Bapa, kami membawa cawan ini di hadapan-Mu, meminta kasih karunia-Mu, meminta Tuhan kuduskan, berkati dan urapi, sehingga kami mengalami pengalaman yang khusus bersama dengan Engkau waktu kami meminumnya. Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demikianlah firman Allah, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena darah-Mu dicurahkan bagi kami sekalian. Darah-Mu darah yang berkuasa. Darah-Mu darah yang ajaib. Darah-Mu adalah darah yang hidup yang membersihkan kami dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Darah yang kudus, darah yang ajaib. Tuhan Yesus, bilur-Mu membawa kesembuhan bagi setiap sakit penyakit. Karena Engkau sudah tanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila engkau sedang sakit saat ini, angkatlah tanganmu. Satu tangan angkat, satu letakkan di dada. Dan percayalah bahwa Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman, percayalah Dia sudah menanggung segala sakit penyakitmu di atas kayu salib. Kami membawa setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang datang di hadapan-Mu ya Allah, yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, membutuhkan kesembuhan. Kami minta ulurkan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan mereka. Pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Kami lepaskan ya Allah, kuasa bilur Yesus mengalir kepada mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus turun kepada engkau.
dan terimalah dengan iman kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, saudara yang punya pergumulan, apakah itu pergumulan keluarga, pribadi, pergumulan ekonomi, pekerjaan, keuangan, apa saja pergumulan, datanglah kepada Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Allah karena saya akan berdoa untuk pergumulan-pergumulanmu. Angkatlah satu tangan letakkan di dada sebagai tanda penyerahan dan tanda di mana engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Bapa, engkau adalah Bapa kami yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa. Kasih-Mu lebih besar dari kasih orang tua terhadap anak-anak. Bapa, saya berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap orang yang datang di hadapan-Mu, mengangkat tangan di hadapan-Mu, membutuhkan pertolongan-Mu, baik pribadi, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan. Barangkali ada yang bergumul dengan hutang-hutang, terlilit dengan hutang-hutang, mereka membutuhkan pertolongan-Mu dalam keuangan. Kami membawa semua anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu. Kami meminta Bapa di dalam nama Yesus, ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa, tolonglah mereka, berkatilah mereka, berikan jalan keluar dalam pergumulan mereka, kirimkan berkat kepada mereka, tolong mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, kirimkan malaikat-malaikat-Mu menolong. Di dalam nama Yesus kami minta berkat-Mu ya Allah mengalir berlimpah-limpah kepada mereka. Buat mujizat untuk mereka. Mereka membutuhkan mujizat ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan sanggup membuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami serahkan semua pergumulan anak-anak-Mu ya Allah di mezbah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami berikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkau Allah yang memelihara kami, Allah yang memelihara umat-Mu, Allah yang memberkati kami, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus setiap anak-anak-Mu, keluarga kami semua, dengan darah Yesus, pagari dengan malaikat-malaikat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Allah. Persembahkan hidupmu sepenuhnya untuk Dia. Dan permuliakanlah nama Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi pemenang. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau ditetapkan untuk menerima berkat berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa akan diselamatkan dan hidupmu diberkati. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat merayakan hari Natal pada bulan Desember 2020. Amin.